Shalom jemaat GKI Kanaan. Hari ini kita sudah sampai pada hari yang ketiga dalam menyongsong hari Pentakosta. Sebab itu kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga 23, yang mana hari ini kita akan mempelajari buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga hidup kami dapat terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, suatu ketika sebuah kapal kecil diombang-ambing oleh angin dan gelombang yang besar. Semua penumpang dimohon untuk tetap berada di tempat tidurnya. Di tengah-tengah ketakutan itu, seorang penumpang ditugaskan untuk mencari tahu, yaitu apakah kapal yang mereka tumpangi itu akan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat atau tidak. Ketika penumpang itu hampir sampai pada kapten kapal itu, sang penumpang itu hanya bisa memandangi sang kapten itu dari jauh. Mengapa? Tidak lain karena ia tahu bahwa suaranya pasti tidak akan terdengar karena besarnya suara deru ombak dan gelombang saat ini. Namun dari kejauhan itu, sang kapten berpaling dan memandang penumpang itu. Ia segera tahu apa yang diinginkan penumpang tersebut. Tanpa mengeluarkan kata-kata, sang kapten itu kemudian tersenyum. Ketika melihat sang kapten itu tersenyum, penumpang itu kembali dan berkata kepada penumpang-penumpang yang lain. Ia berkata, "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja." Saudara sekalian, sebenarnya demikianlah hidup kita di dalam Tuhan. Hidup kita di dalam Tuhan akan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai kapten kita. Ia telah mengarahkan pandangannya dan tersenyum kepada kita. Seakan-akan ia berkata, "Jangan kamu khawatir, semua akan baik-baik saja." Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa arti damai sejahtera itu bagi kehidupan kita. Saudara sekalian, arti damai sejahtera itu bagi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus harus menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Saudara, kata damai sejahtera di sini di dalam bahasa Yunani memakai kata irene, yaitu sebuah kata yang menggambarkan sebuah desa atau kota yang masyarakatnya hidup di dalam damai karena ada pemimpin yang melindungi mereka.
Saudara sekalian, Kristus Yesus telah berjanji memberikan damai sejahteranya bagi kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menempatkan Kristus Yesus, Tuhan itu, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Kristus sebagai kapten atas hidup kita yang harus kita percayai. Saudara, mengapa banyak orang tidak hidup di dalam damai sejahtera sekalipun ia adalah seorang Kristen? Tidak lain karena ia belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai kapten atau pemimpin di dalam hidupnya. Sebab itu, mari kita terima Yesus dan menjadikan Dia kapten pemimpin hidup kita. Taati perintahnya, maka damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, makna daripada damai sejahtera itu bagi kehidupan kita adalah kita harus menyadari bahwa hidup kita berada di dalam tangannya. Saudara sekalian, kata Irene di sini bukan berarti bahwa kedamaian itu bebas daripada gelombang masalah dan badai kesulitan. Tetapi sekalipun kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan, namun kita dapat mengalami hidup di dalam damai sejahtera itu. Mengapa? Karena damai sejahtera yang kita miliki bukan berasal dari dunia ini, tetapi karena bersumber kepada Yesus Kristus. Yaitu di mana kita menyadari bahwa hidup kita saat ini adalah berada di dalam tangan Tuhan saja. Artinya segala hal boleh terjadi, tetapi bila kita berada di dalam tangan Tuhan, kita akan tetap terpelihara selama-lamanya. Saudara sekalian, dua hal telah kita renungkan hari ini. Apakah saudara telah menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan pemimpin di dalam hidup saudara? Dan yang kedua, apakah saudara sudah menyadari bahwa hidup kita ini berada di dalam tangannya? Bila jawabannya ya, maka saudara adalah pemilik damai sejahtera. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu dan kami menyadari bahwa tanpa Engkau ya Tuhan ada di dalam dan tinggal di dalam hidup kami, maka damai sejahtera itu pun akan menjauh dari kami. Sebab itu, melalui firman-Mu, ajarlah kami untuk menjadikan Engkau sebagai pemimpin hidup kami, dan bahkan menyadari, meyakini bahwa hidup kami ini adalah berada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk janji dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.